kan, maka hasil dari X dikali dengan matriks 1, 1. Nah, ini kalian dapat X-nya, lalu dikalikan dengan 1, 1. Gitu. Dapat jawabannya. Gitu ya. Ini juga mudah, masih gampang. Terus nomor 3. Ini juga bisa. Ya. Gak ada masalah kan? Nggak ada, Bu. Oke. Ya, ini tinggal dikalikan. Nah, ini kesamaan dua matriks. Kalau dikalikan berarti yang seletak itu nilainya sama. Ini 1001 matriks apa, Nak? Matriks identitas. Ya, betul. Ini matriks identitas untuk ordo 2 kali 2. Ya. Oke, lalu dia nanya nilai X min Y. Nanti akan didapat nilai X min Y-nya berapa. Oke, terus nomor 4. Bisa juga? Ibu, maaf. 4. Ya, silakan. Boleh tahu jawaban benernya nggak, Bu? Buat disamain ya? Iya. Oke. Ada jawabannya di... Kemarin juga mungkin latihan soal dari Bu Eka-nya kurang ya, Nak? Iya nggak? Ibu kayak itu soalnya juga agak kurang, maksudnya lebih ke jenis-jenisnya gitu kayak masih kurang gitu. Oke, jenis-jenisnya masih kurang. Ya. Sebenarnya sih kalau seandainya soal matriks ya, SBM pun kalau kamu mau cari soal-soal SBM matriks itu dia muternya masih di situ-situ aja, Nak. Jadi kalian kalau konsepnya udah kuat, itu tinggal dimantepin di situ aja gitu. Maksudnya kayak ngaliin matriks, terus transpose, terus inversin, terus masih kayak gitu-gitu aja. Pertanyaan apa muternya di situ gitu. Karena matriks tuh nggak apa ya, variasinya masih gitu-gitu aja kalau matriks tuh. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini jawabannya ya. Yang ini E. Nah, ini ada semua jawabannya. Oke, pertanyaan Ibu. Ini nomor 5 juga sama nih, Nak. A. Ini kenapa merah ya? Kemarin nih habis direvisi sama Bu Eka. Lupa. Oke. Ada matriks A, lalu matriks B. Jika A pangkat T ada transpos matriks A, dan AX sama dengan B tambah A transpos, maka determinan matriks X. Berarti ini sama aja. Kalian cari X-nya. Ya kan? Cari matriks X, lalu dia minta determinannya X. Gitu. Dapat nanti apa namanya? Nilainya. Lalu yang 6. Nah, ini nomor 6 nih, Nak. Ada masalah nggak? Kemarin. Untuk nomor 6. Bisa nggak? Bisa. Lambang ini nih. BA inverse diinverskan lagi. Ini kalian apa namanya pakai sifat matriks. Sifat-sifat inverse matriks. Bisa? Saya coba nggak ketemu jawabannya, Bu. Mungkin Bu Anggi bisa bahas soalnya. Nah, itu yang maksud Ibu. Kalau seandainya ada yang bermasalah, nggak apa-apa disampaikan, Nak. Bu, nomor 6 saya nggak ngerti kemarin. Bu, nomor 3 tadi saya nggak dapat jawabannya. Nah, itu boleh. Ini nomor 6 Ibu bahas ya. Oke, Ibu sebelumnya izin dulu pakai Paint. Jadinya kalau tulisan Ibu rada-rada dan Ibu nulisnya pakai mouse. Jadi kalau tulisan Ibu jelek, maafin ya, Nak. Oke, bentar. Nomor 6. Kita tulis dulu soalnya. Ada matriks B. 3,
min 1, min 2, 1. Nah, dia ngasih tahu nih, nilai B dikali A inverse, lalu diinverskan lagi, hasilnya adalah 2, 1, 4, 3. Gini ya, dia nanya matriks A. Oke. Ada sifat matriks yang perlu kalian catat untuk di soal nomor 6 ini. Apa? Yang pertama, suatu matriks kalau diinverskan, matriks inverse terus dia diinverskan lagi, hasilnya apa? Aduh. Apa? Ah. Iya, betul. Kembali ke matriks originalnya. Gitu ya. Ketika dia udah matriks inverse, diinverskan lagi akan kembali ke awal. Gitu. Lalu yang kedua, bentuk seperti ini, Nak. Yang ada catatannya tuh di sini A dikali B, lalu diinverskan, ini hasilnya sama aja dengan B inverse, A inverse. Nah, dua sifat ini yang kepake untuk menyelesaikan soal nomor 6. Jadi maksudnya kalau yang sifat kedua ini, A dikali B, lalu diinverskan, itu tukeran. Jadi inverse-nya masuk ke dalam matriksnya masing-masing, inverse-nya ini jadi masuk ke A, masuk ke B, tapi mereka letaknya ditukar. Karena Ibu bilang ya, perkalian matriks itu kan tidak komutatif. Gitu. Nah, sekarang kita akan cari. Kita pecahin dulu nih si B ini. Kan kata dia B A inverse diinverskan lagi, hasilnya itu 2, 1, 4, 3. Gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu, Nak. Kita sesuaikan dengan sifat pertama. Ketika dia inverse, diinverskan lagi, berarti dia kembali ke awalnya, kan? Nah, berarti kalau kayak gini gimana bentuknya? Jadi apa? A kali B inverse. A dikali? B inverse. Betul. A dikali B inverse. Gitu ya. Karena kan A-nya, khusus untuk A inverse kena inverse lagi dia berubah jadi A. Lalu ini B-nya B original, dia kena inverse, berarti jadi B inverse. Dan ingat, letaknya jadi tukeran. Gitu. Ya, tadi BA jadi AB. Gitu. Nah, nilainya itu tetap masih 2, 1, 4, 3. Gitu kan ya? Oke. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Bisa? Oke. Udah. Bentuknya sudah berubah jadi seperti ini. Sekarang kita ke persamaan matriks. Kan ada matriks persamaan AX sama dengan B. Gitu ya. Kita, maaf, bukan AX sama dengan B. Nah, ini bentar dari sini aja. Ini kan kita mau nyari A-nya ya, Nak. Ini kita misalkan jadi matriks X. B inverse ini kita misalkan jadi matriks A. Lalu ini jadi matriks B. Jadi persamaan matriks kan ya? XA sama dengan B. Nah, ingat kalau kita mau cari X-nya, berarti sama dengan A-nya berpindah kan? A-nya kita pindahkan letaknya jadi di depan apa di belakang? Si B inverse ini kita pindahkan ke ruas sana. Letaknya jadi di depannya si matriks B ini apa di depannya? Di depan apa di belakangnya? Di belakangnya. Belakangnya, Bu. Di belakang, betul. Dan perhatikan, Nak, kalau persamaan matriks ini kan kalau misal XA sama dengan B, kalau kita mau cari X-nya berarti kan jadi B A inverse. Gitu kan ya? A-nya berpindah, dia jadi inverse. Nah, ini posisinya B-nya udah jadi inverse. Berarti ketika berpindah, dia menjadi B aja. Gitu kan ya? Berarti 2, 1, 4, 3 dikali dengan matriks B. Karena B inverse-nya berpindah jadi B original. Terus X sama dengan 2, 1, 4, 3. B-nya berapa? 3 min 1 min 2, 1. 3 min 1 min 2, 1. Nah, setelah ini diapain?
Kalikan seperti biasa kan? Berapa jawabannya coba? Ayo bareng-bareng. Berapa? 6 dikurang 5, 6 4, Bu. dikurang 6 ditambah min 2. min 2. Oke. Terus sebelah sini. Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1. Bawah. 12 min 6. 12 min 6. Terus Min 4 min 3. Min min 4 plus 3. Ya. Oh, iya. Hasilnya adalah 4, min 1, ini 6, ini min 1. Betul nggak? Iya, Bu. Ibu ada yang salah nggak? Oke, kita cek jawabannya. Betul nggak? Jawabannya A. Betul, Bu. Betul. Iya. Ya. Jadi mungkin tadi ada yang nanya bentar. Di chat. Itu kenapa jadi A kali B inverse, Bu? Bukannya jadi inverse kali A. Oke. Yang di mana, Nak? Bentar, Ibu minimize ya. Yang di mana? Tadi siapa yang nanya ya? Maaf. Yang itu, Bu. Yang XA. Jadi kan saya pas ujian kebalik B inverse kali A gitu. Oh, ini. Ah, XA ini ya. XA sama dengan B gitu. XA sama dengan B. Nah, terus kamu nulisnya apa, Nak? Nah, jadi saya kebalik B inverse sama A-nya. Jadi jadi B inverse sama dengan si matriksnya kali A inverse gitu. Oh, B inverse dikali A. Gini maksudnya. Kamu nulisnya gini. Bukan, Bu. Jadi B inverse sama dengan si matriksnya itu dikali A inverse. Karena kebalik B inverse kali A saya. Coba-coba boleh annotate nggak? Kamu bisa annotate nggak, Nak? Ditulis di bawah Ibu, coba. Biar Ibu tahu kamu salah pahamnya di mana. Oh, oke. Oke, sip. Ya, Ibu paham. Oke, yang lain. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kesalahan Destino di mana? Ada yang mau jawab? Kenapa Destino kelirunya di mana? Yang dicari A bukan, Bu. Betul. Nah, ini Destino bukan salah ya, kurang tepat menentukan X-nya. X-nya itu kan kita dari soalnya itu kan dia minta A. Berarti yang jadi matriks yang ditanyakan itu yang A. Ini jadi X. Gitu. Ya, B inverse ini sudah ada. Nah, ibaratnya kalau seandainya kita mau cari B inverse-nya pun bisa karena kita punya matriks B di sini. Gitu. Ya, sedangkan yang tidak kita punya adalah si A. Berarti si A itulah yang jadi X-nya. Gitu ya. Jadi gini, Nak. Untuk persamaan matriks, kalian jangan sering ketukar masalah X A sama dengan B ini ya. Ini cuma nama. Ini cuma nama. Jadi di matematika itu variabel-variabel itu cuma nama. Jadi kayak aljabar kalian pakai X, Y. Kalau nggak mau pakai X, Y pun nggak apa-apa. Jangan terlalu kaku kayak aljabar tuh harus X, Y, Z gitu. Nggak bisa nggak kayak gitu. Jadi itu cuma nama gitu. Cuma ya udah kita labelin biar lebih gampang dah jadi A gitu. Udah jadi X gitu. Nah, sama seperti ini matriks X itu kan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, X itu adalah sesuatu yang lagi kita cari gitu. Karena kita lagi ngomongin matriks, berarti sesuatu matriks yang kita cari gitu. Makanya kita
misalkan dia X. Lalu A-nya siapa? Matriks A sama B ini biasanya sudah dikasih tahu di soal. Gitu. Jadi kita fokus yang jadi artisnya itu si X. Gitu, ya. Di sini Destino cuma kurang tepat untuk menentukan X A B-nya. Gitu. Oke, udah kejawab Destino? Ya, sudah Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini, Nak? Apa udah paham? Udah paham ya? Oke, kalau sudah, kita pindah dulu. Oke, ini di matriks udah nggak ada masalah ya, Nak? Sebenarnya matriks itu Ibu yakin, nah, ini nih yang seperti ini nih, yang Ibu bilang ini kompleks kan, nomor 8 ini, ada jika 2A dikurang B sama dengan CD. Berarti ini ada proses nih. Kalian 2A itu kan, apa namanya, skalar dikali dengan matriks, yang kita waktu itu awal-awal dijelaskan. 2 dikali dengan A, 2-nya dikalikan ke dalam, terus dikurang sama matriks B, nah itu senilai sama C kali D. Berarti kalian ngaliin dulu si C sama D. Gitu. Baru deh, setelah dapat bentuk matriks kanan sama matriks kirinya, kalian cari A, B, C-nya. Gitu. Nah, nomor 9, ini juga sama. Sifat ini ada cara cepatnya nggak, apa kalian cari manual kemarin? Cari Q inverse dulu, terus cari P inverse dulu, baru dikalikan. Apa gimana? Ada yang mau sharing nggak nomor 9? Itu berarti P, Q, terus baru di inverse. Betul, sip. Ini kan sama kayak sifat yang tadi Ibu jelaskan di nomor... Nih. Ya nggak? Sifat yang ini, Nak. Nah, di sifat yang ini sama. Q inverse P inverse itu sama aja AB diinverskan. Gitu. Berarti kalian nggak perlu cari satu-satu. Langsung kalikan. P dikali Q, lalu diinverskan baru. Karena nilainya akan sama. Gitu. Ya. Jadi ini nomor 9 seperti itu. Nomor 10 ini gampang banget. Ya kan? Udah tinggal nyari. Ini udah disiapkan matriks A, matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maksudnya letak yang sama ini senilai, contoh 4A seletak sama 12. Berarti 4A sama dengan 12. Maka A-nya 3. Gitu kan? Lalu cari yang B sekarang. B temenannya sama ini. Nah, berarti min 3B seletak sama min 3A. A-nya tadi dapat berapa? Berarti B-nya bisa dapat. Gitu. Lalu C juga. 3C sama dengan B. Nah, B-nya udah dapat, berarti C-nya bisa dapat. Seperti itu. Ya. Jadi, ini apa namanya kesamaan dua matriks. Maksudnya kesamaan itu matriks A sama dengan nilainya matriks B. Gitu ya, untuk yang seletak. Nah, terus ini. Ingat ya, kalau ada logo I, itu maksudnya apa? Identitas. Iya, identitas. Karena di sini kita ngomonginnya matriks ordo 2x2, berarti identitasnya 2x2. Gitu, 1001. Ya udah tinggal kalian operasikan. Hati-hati di sini, P kuadrat itu maksudnya apa, Nak? P kuadrat itu maksudnya apa? P, matriks P kali matriks P. Betul. P dikali lagi sama P. Gitu ya. Ini kadang suka banyak yang keliru di sini nih. P kuadrat itu dikalikan aja sama 2. Walaupun secara konsep kalian ngerti P kuadrat itu maksudnya dikuadratkan. Tapi kalau udah bentuk matriks, kadang suka keselimpet gitu. Nah ini P kuadrat berarti si P ini dikali dengan P lagi. Terus dikurang sama 2P. Gitu. Skalar dikali dengan matriks P-nya. Ditambah sama identitas. Nah dapat hasilnya berapa. Gitu. Ya. Ini, nah sama semua sebenarnya muter-muter di ini ya, kemarin yang nggak ada jawabannya ya, Nak? Iya, Bu, yang gitu, Bu. Iya, ini udah kemarin udah dianulir, ya. Ini nomor satunya yang dianulir. Kalian tahu nggak ada jawabannya dari mana, coba? Kenapa bisa
bisa yakin? Hasilnya jauh beda sama yang kita hitung sih, Bu. Dari Oke. di Yang hasil dihitungnya apanya, Fatimah? Determinannya sama nggak? Determinannya salah, Bu. udah salah Determinannya semuanya 115. beda. Tadi yang bilang sama siapa ya? Ada yang bilang sama nggak tadi? Cowok. Determinannya 115. Yang lain dapetnya berapa? Determinannya. Lupa. Oke. Kalau nggak Kalau salah sih ibu lebih sih, besar dari 115, Bu. iya. Nah, itu. Ini ibu koreksi pas setelah kalian komplain, bukan komplain, maaf. Pas kalian Ganesha terus kalian yang lain pada nyampein ke ibu kan, ini ibu nyari fokus ke determinannya dulu. Ternyata pas ibu cari determinannya memang bukan 115, jadi ya udah ibu anggap oh ini nggak benar. Udah langsung ibu sampein ke Bu Eka, ibu tapi kan kadang suka teledor juga nak. Jadi ngitung tuh kadang suka ini juga. Nah makanya ibu bilang coba Bu Eka cek juga deh, ini bener nggak, ada jawabannya nggak gitu. Terus Bu Eka bilang oh iya nggak ada Bu, jadi ini dianulir kemarin. Tuh ya. Nah sekarang kita ke apa ini ya? Program linear. Sebentar, kita masuk ke sini dulu nak. Ini kan kelas 10 ya kalau nggak salah ya kalian. Bener nggak? Dapat nggak materinya? Apa SMP nak? Halo? Iya, Bu. Bu, Iya, dapat. kelas 10, Bu. Iya. Ini cara menentukannya bisa kan? Bisa, Bu. Gampang nggak? Gampang. Iya. Yang lain ada masalah nggak nak? Jawabannya apa? Itu yang Y-nya jadi tempatnya X, terus yang X-nya jadi Y, ya nggak sih, Bu? Jadi 5X sama 3Y. Betul. Terus kurang dari apa lebih dari ini ya? Daerah arsirannya di bawahnya si garis apa di atasnya si garis? Di bawah, berarti kurang dari Betul. kurang dari 15. Betul. 15-nya dapat dari mana Zaki? 5 kali 3. Betul. Ya. Caranya mudah kalau kayak gitu. Ibu malah kalau ngeliat gambar seperti ini lebih gampang. Gitu ya. Ini kalian lihat garisnya 5 sama 3 ini dulu cara cepat Ibu. 5 ini yang di Y jadikan X. Yang 3 di sumbu X jadikan Y. Berarti 5X tambah 3Y. Ini karena daerah asirannya di bawah, berarti dia kurang dari. Gitu. Kurang dari sama dengan 5 dikali 3. 15. Gitu. Lalu yang ini sama 4 sama 7. Berarti ini 4X, ini 7Y. Karena ini daerah arsirannya di atasnya si garis ini, berarti lebih dari. Gitu. Lebih dari sama dengan 4 kali 7, 28. Gitu. Terus ada syarat tambahan, yaitu karena dia berada di koordinat positif, X sama Y-nya di daerah positif, maka ada syarat tambahan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang apa? D. Ya, yang D. Kemarin ada masalah nggak untuk menentukan ini, nak? Nggak ada ya? Oke. Terus kalau di program linear, masalahnya apa? Kurang waktu. Mungkin Banyak membuang soal waktu cerita. karena garis-garisnya gitu itu kali, Bu, buat apanya? Garis-garisnya itu loh. Grafiknya, Bu. Grafiknya ya, grafiknya. Aduh. Ya, betul. Memang stepnya program linear tuh banyak ya. Pertama kalian bikin tabel dulu, terus menentukan pertidaksamaannya. Menentukan pertidaksamaannya, tentukan titik ujinya, ya kan? Jadi kan kalau X-nya 0, Y-nya 0, berapa masing-masing titiknya. Terus cari, pakai substitusi eliminasi untuk cari titik potongnya, gitu. Terus udah gitu, gambar grafiknya. Nah, itu memang prosesnya banyak. Terus udah dapat gambar grafiknya, udah dapat titik-titiknya, masukkan ke fungsi tujuan, gitu kan? Ya memang seperti itu tahapannya. Jadi memang ya mau nggak mau gitu. Nah, oke, berarti secara ini garis besar udah bisa dong ya? Gitu ya. Nggak ada yang ditanyakan ini berarti?
Bisa semua. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak salah kemarin satu lagi yang dianulir tuh program linear deh sama Bu Eka. Satu matriks, satu program linear. Gitu. Oke. Nanti kita akan menyediakan kelas tambahan lagi untuk PAS. Jadi Ibu, ya silakan Guntur. Oke. Jadi nanti kalian bantu ingetin Ibu, ya. Ibu takutnya lupa karena sekolah kita itu kan banyak kegiatannya ya nak ya. Jadi kalian juga merasakan gitu kan. Jadi Ibu berentet tuh. Kemarin habis jadi PTS, terus langsung ANBK, terus nanti langsung apa, jadi kayak nggak ada jeda gitu. Jadi kalian bantu ingetin, kita saling mengingatkan aja. Oke. Terus udah dapat info belum kalian PTM kapan? 11 September ya, Bu? Apa? Tanggal 11 nanti. Dari siapa tuh infonya? Kalau nggak salah, Bu Is. Oh, Bu Isti. Tadi apa, Pak Ponco? Apa Bu Nisa ya? Kayaknya Bu Nisa. Tadi Pak Ponco nggak menyampaikan pas di jam pertama? Enggak ya? Tapi belum tahu sih, ini lagi nunggu SK dinasnya, tapi kami udah siap-siap guru-gurunya. Ini hari ini Ibu mau ada syuting untuk ini, bikin video simulasi, nak. Simulasi kalian nanti datang sampai pulang gitu kan. Nanti hari ini nih, maka Ibu habis selesai ngajar kalian, Ibu langsung ke sekolah gitu. Jadi mudah-mudahan kalau memang jadi tanggal 11 gitu. Karena ini katanya sih SK-nya keluarnya Jumat. Tapi belum tahu kalau SK dari dinasnya keluar Jumat dan ada sekolah kita, berarti Senin langsung mulai PTM gitu. Dan itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita kan hari Kamis ya, berarti kita kemungkinan nggak ketemu gitu. Kita tetap BDR karena cuma hari Senin, Rabu dan Jumat yang PTM gitu. Jadi kalian mata pelajaran yang Senin, di Rabu sama di Jumat itu pun di rolling gitu. Misal di pekan pertama absen genap, terus nanti pekan kedua absen ganjil dan seterusnya. Jadi nggak ketemu bareng gitu. Itu sih makanya lagi dipersiapkan semuanya, lagi lumayan rumit di sekolah gitu. Oke. Ini hari ini kita Ibu mau bahas itu aja. Tapi nanti Ibu mau keluarkan latihan soal dari kelompok yang sebelumnya, kemarin kan belum Ibu keluarkan ya, nak? Yang kelompoknya translasi refleksi, betul nggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Ya. Nanti Ibu share di GCR. Lalu untuk pekan depan, kita udah mulai presentasi lagi lanjut sama kelompok berapa berarti ya? Translasi, Kelompok 7, Bu. Iya, kelompok 7. Kelompok 7 apa, nak? Rotasi dilatasi. Iya, kelompoknya Maya ya. Aduh ya ampun, Ibu sampai ngeblank. Nah, oke. Jadi nanti akan dilanjut sama kelompok selanjutnya. Nanti akan kita masukkan tadi diterima, berarti nanti setelah itu presentasi dan konsultasinya tetap berjalan ya. Nah, ini Ibu konfirmasi lagi ya kalau Ibu salah. Presentasi konsultasinya tetap berjalan sampai nanti akhir tahun. Lalu udah gitu setelah babnya selesai, Ibu akan konfirmasi lagi. Jadi ada satu pertemuan khusus untuk Ibu mengkonfirmasi lagi materi satu bab sebelumnya. Terus udah gitu nanti kalau kita mau ulangan-ulangan, Ibu akan buka kelas tambahan lagi. Nanti gini aja, kalau seandainya soal yang bikin soalnya bukan Ibu, untuk kelas 11 nanti Ibu akan bikin latihan soal versi dari Ibu. Gitu. Ya. Jadi seperti kayak PH kemarin aja. Kan PH itu kan soal dari Ibu kan. Maksudnya yang latihan Ibu share di GCR itu kan Ibu yang buat. Gitu. Nanti untuk PAS pun kalau seandainya yang buat soal bukan Ibu, nanti akan Ibu bikin latihan kisi-kisinya versi Ibu. Gitu. Ya. Itu aja. Nanti juga yang belum paham boleh kita buka kelas tambahan lagi. Jadinya memang Ibu akan melakukan yang terbaik, nak. Intinya kayak gitu. Karena di sini
guru itu kan sebenarnya fasilitator ya, jadi pelayan kalian. Maksudnya pelayan dalam arti itu ketika orang udah mendedikasikan diri untuk menjadi guru, berarti dia harus siap untuk direpotin, dalam tanda kutip ya, emang harus repot. Namanya ngurusin manusia, kalau seandainya kalian kerja nanti di kantoran, akan berbeda feel-nya dengan bekerja dengan manusia. Nah, kayak dokter itu guru gitu kan, itu profesi yang memang langsung berhadapan sama manusia gitu. Kalau orang kantoran kan mungkin ada yang berhadapannya, maksudnya ngurusin data, ngurusin apa, itu dia akan interaksinya sama komputer kan gitu. Jadi orang-orang yang bekerja dengan berhadapan sama manusia itu harus berkembang. Kalau seandainya kayak ibu jadi guru, ibu stuck di sini aja, ibu nggak mau belajar dari kalian, anaknya itu berubah-berubah. Anak zaman dulu sama anak sekarang itu berubah. Kalian udah megang gadget, anak zaman dulu nggak ngerti gadget gitu kan. Jadi kalau seandainya ibu nggak ngimbangin, ibunya yang kelindes gitu ya. Jadi di sini makanya ibu bilang, ibu terbuka. Kalau kalian mau menyampaikan keluhan, silakan. Nggak usah ngerasa, aduh nanti nilai gue dikurangin lagi, nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ada keluhan, ada unek-unek, khususnya untuk sama ibu, atau misal kalian mau curhat tentang teman sekelas atau kayak gimana, Bu, si A, si B nggak ngerjain apa, misal kayak gitu. Ibu orangnya nggak cepu, karena cepu itu apa ya? Apa ya? Ya apa gitu lah. Bahasa Indonesianya apa sih? Bocor. Iya. Bahasa Indonesianya apa lah, pokoknya gitu. Ya. Jadi kalau kalian cerita, ibu tampung, tapi ibu nggak akan ngomong. Gitu. Jadi udah, ibu tahu, oh oke, kayak gini. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita ketemu secara langsung. Ya, Nak? Amin. Oke, mudah-mudahan nanti ada hari, walaupun kita hari Kamis, kali aja nanti di rolling gitu kan, di hari Kamis jadi PTM gitu. Oke, sebelum Ibu akhiri, boleh aktifkan dulu kameranya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Ya, yang PTM itu mulainya dari kelas 12 dulu atau semuanya, Bu? Jadi kayak 11, 12, 10. 11 sih, 10. Atau gimana? Nah, itu juga lagi diatur jadwalnya, Nak, sama kurikulum. Jadi sebenarnya nih semalam itu nih, Ibu sambil cerita sedikit ya, semalam itu kami guru-gurunya tuh rapat sampai jam 11. Dari setengah 8. Gara-gara membahas tentang PTM ini. Gitu. Karena nanti jadwalnya akan berubah. Nah, contoh kayak gini. Ibu ini sekali ngajar kan 2 kelas. Nanti PTM kan nggak bisa begini. Ya kan? PTM kan satu kelas aja 50%. Gimana coba? Makanya lagi diatur, itu lagi berantakan banget. Jadi memang lagi butuh proses. Kalau seandainya memang Jumat besok SK keluar, langsung dabrukan tuh. Jadi sekolah langsung, wow. Belum nanti nyiapin guru yang harus jaga, guru yang harus ini, guru yang piket, terus wah dan sebagainya. Itu banyak yang perlu dipersiapkan. Gitu. Oke, silakan diaktifkan sambil kameranya. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Itu itu yang masuk itu fix genap ganjil gitu, Bu. Enggak, maksudnya fix kayak gitu, Bu. Enggak deh, saya kira ini apa namanya dari absen 1 sampai 18 atau sampai 20 gitu. Karena setahu Ibu ya, katanya nih, kan hari ini Ibu ke sekolah nih, Ibu belum lihat real di kelasnya seperti apa, katanya kelasnya udah ditempel-tempel absen. 1, 2, 3 gitu kan. Kalau seandainya 1 sampai 18, nanti kalian kan duduknya dempetan. Gitu. Tapi kalau seandainya genap, misal absen genap, ya udah kan 2, 4, jarak-jarak tuh. Gitu kan. Kalaupun seandainya misal, itu kalau nggak salah sih, semalam sih ada omongannya tuh, izin dari orang tua, Nak. Jadi contoh, kalian 40 anak, yang dapat izin sama orang tua itu cuma 36. Misal, 4 anak tidak diizinkan untuk PTM. Ya udah, berarti 36 itu yang akan dibagi 50% untuk di kelas. Gitu. Misal absen yang nggak diizinkan itu absen 3, misal kayak gitu. Nah, ya udah absen 3 mejanya kosong. Kalian nggak boleh maju. Gitu. Karena untuk nge-tracing, jadi nanti kalau misal ada yang positif akan kelihatan sebelahnya siapa, lalu yang duduk di bangku itu siapa, gitu. Jadi akan ke tracingnya lebih mudah. Itu sih semalam diskusinya seperti itu. Tapi nanti mungkin pas Ibu ke sekolah baru kelihatan kali gimana bentukannya, gitu. Oke? Kenapa Devi ada ininya ya? Ada yang kamu suka terus absennya nggak sesuai sama kamu ya? Enggak, Bu. Enggak, bukan begitu, Bu.
kali gitu kan. Ya, absen gue beda nih. Ya udah gue nggak bakal ketemu dah gitu. Oke, kayaknya sih kayak gitu, kayaknya ya. Jadi kayaknya nggak mungkin 1 sampai 18 disuruh masuk, nggak mungkin. Kayaknya emang udah semua sekolah yang udah melakukan PTM itu genap ganjil masuknya. Tuh. Oke, Ibu, bentar, Ibu konfirmasi dulu ya sebelum Ibu akhiri MIPA 7. Benodi, masih nggak ada? Terus Vinka, MIPA Hadir, 7? Bu. Kenapa terlambat? Telat dikit, Bu. Telat dikit. Dikitnya semana nih? Oke, lagi Fikri, MIPA 8. Hadir, Bu. Kenapa terlambat? Nggak tahu. Tadi saya masuk jam 8. Masuk ke jam 8. Iya, Pak. Orang Ibu absen tadi dari jam... Oh, tadi kamu ada di partisipan, tapi suaranya nggak ada. Kemana? Ditinggal ya? Enggak, Bu. Tadi saya masuk jam 8:06, Bu. Iya, tadi ada yang bantu ngecek. Tadi ada di partisipan kamu, tapi pas Ibu absen nggak ada suaranya. Oke. Nggak, udah Ibu hapus kok. Rizky, sekarang. Ada nggak? Rizky, di partisipan ada nggak, Nak? Rizky, sampai akhir. Nggak ada, Bu. Oke, tapi Ibu alfakan ya. Nggak ada keterangan. Oke, silakan. Udah diaktifkan semua kameranya? Oke, udah diaktifkan? Kita foto bersama dulu. Oke, ada yang bantu Ibu? Saya boleh, Bu. Oke, terima kasih Asti. Oke, Bu. Ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, terima kasih banyak Asti. Terima kasih banyak anak-anak semua. Tadi kita belum berdoa ya, Nak? Pas awal ya? Besok diingetin ya. Pokoknya Ibu harus awalin sama akhirin harus berdoa. Biar Allah, biar Tuhannya tuh membukakan pikiran kalian, terus jadi lebih dipermudah, Ibu ngomongnya juga lebih dipermudah, semuanya bisa lebih gampang diserap, gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik oleh kalian, bisa bermanfaat untuk kalian juga. Dan terima kasih untuk kritikannya. Nanti akan Ibu tindak lanjut ke depannya. Semoga Ibu bisa lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran kepada kalian. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Selamat istirahat, selamat sarapan. Yang belum makan, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.